Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nurmaningsih, NIM 8565385526. Saya dari Universitas Terbuka Pekanbaru. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul 2 kegiatan praktikum 1 ekosistem darat. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ya, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan diantaranya tidak bisa dipisahkan. Nah, ekosistem terdiri atas biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen sebagai hewan, dan dekomposer atau sebagai pengurai. Sedangkan komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahkan bahan organik dan kondisi iklim. Dari cara terbentuknya terdapat 2 jenis ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem alami, misalnya hutan, padang rumput, danau, padang pasir, dan pantai. Yang kedua ekosistem buatan, misalnya kolam ikan, sawah, ladang, atau kebun dan akuarium. Alat dan bahan, yang pertama lembar pengamatan, yang kedua aplikasi barometer, 3 alat tulis, 4 kaca pembesar, 5 lingkungan sekitar. Baiklah, kita akan menuju ke ekosistem yaitu komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan, antaranya kondisi cahayanya sedikit berawan, suhunya mencapai 27 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, dan keadaan airnya sangat bagus. Kita akan mengamati komponen biotiknya. Terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama adalah tanaman sawit. Yang kedua ada tanaman pakis. Nah, yang ketiga ada tumbuhan maham. Yang keempat ada tanaman kome. Yang terakhir ada tanaman Heliconia episcopalis. Nah, tanaman membutuhkan cahaya, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan dan proses penyerbukannya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di sekitaran hutan. Yang pertama, lalat. Di sini saya menggunakan kaca pembesar karena lalat berukuran sangat kecil. Video dan foto. Yang kedua, semut. Yang ketiga, kaki seribu. Yang keempat ada laba-laba. Dan yang terakhir burung. Kelima hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai konsumen. Selain itu, ada juga sebagai dekomposer atau pengurai. Pertama ada belatung. Yang kedua ada bakteri. Mereka adalah makhluk hidup dengan memperoleh energi dengan cara mengurai dari sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, yang kedua kita akan menuju ke ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik yang akan kita amati antara lain yaitu cahaya sangat terik, suhu mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, airnya cukup banyak, anginnya cukup semilir. Adapun komponen biotik yang kita temukan di kebun adalah yang pertama ada tumbuhan nanas, yang kedua ada tumbuhan terong, yang ketiga cabai, dan yang keempat ada. Dan hewan yang saya temui adalah yang pertama kupu-kupu, yang kedua ada ayam, semut,
Kelima, tumbuhan dan hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik maupun abiotik di lingkungannya. Mereka memerlukan air, oksigen, dan makan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kesimpulan, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu hutan dan kebun, menunjukkan bahwa di dalam ini terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang membutuhkan sistem ekologi dan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk bagi manusia. Terima kasih.